Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada satu pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi Pak Teguh itu mencapai financial freedom itu pada usia berapa atau kapan? Dan yang kedua adalah patokan financial freedomnya itu seperti apa? Apa pertanda seseorang dikatakan mencapai financial freedom? Nah, kalau saya baca-baca di internet, banyak orang yang mendefinisikan financial freedom itu adalah ketika kita sudah punya cukup aset yang kemudian dari situ kemudian dapat keuntungan investasi, lalu keuntungannya itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Itu cukup tepat ya, benar seperti itu, tapi mungkin saya harus melengkapinya lagi berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi, menurut saya ada 4 syarat seseorang dikatakan mencapai financial freedom. Yang pertama adalah dia sudah memiliki satu kebutuhan yang paling dasar dari semua kebutuhan. Apa itu? Papan, ya, rumah. Jadi rumah itu sudah dia milik dia sendiri, sudah tidak lagi nyicil, tidak lagi KPR, jadi nggak ada cicilan. Rumah ini tidak harus mewah ya, seperti rumahnya Indra Kents yang katanya berapa miliar itu, enggak. Rumah sederhana, tapi memang cukup untuk dia sendiri dan juga keluarganya ya. Jadi suami, istri, anak 2 orang, ya tipe 36, tipe 72, dan harganya juga tidak harus lebih dari 1 miliar. Itu sudah cukup, yang penting adalah rumah itu milik sendiri. Jadi tidak lagi masih menyicil. Yang kedua, tidak memiliki utang. Ya, jadi biasanya kan kalau udah punya rumah ya orang lalu pengen punya mobil kan. Sebenarnya mobil ini boleh punya, boleh tidak. Kalau rumah mah harus. Tentu saja kita tidak mungkin tinggal di luar gitu ya. Kita harus punya rumah. Tapi kalau misalnya Anda pengen punya mobil juga, maka mobil ini juga harus dibeli secara tunai. Jadi kata kuncinya adalah yang nomor 2, tidak ada cicilan dalam bentuk apapun ya. Yang ketiga, ya kita memiliki cukup aset untuk diinvestasikan. Sejumlah dana yang cukup diinvestasikan, di mana dari keuntungan investasi yang dihasilkan, setengahnya saja kalau kita ambil itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang keempat adalah ilmu pengetahuan, jam terbang, kemampuan untuk mengelola aset investasi itu tadi untuk menghasilkan keuntungan. Teman-teman, banyak orang terlalu fokus pada berapa jumlah minimum nilai portofolio kita di saham atau apapun itu investasi ya, sehingga kita bisa resign lalu ya jadi full time trader ya, atau full time investor lalu trading for living apapun itu. Terlalu fokus pada jumlah minimal 500 juta, 1 miliar, 2 miliar dan seterusnya. Tapi kadang lupa soal pengetahuan ini, soal jam terbang ini. Saya sering bilang, Anda punya uang 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun sekalipun, tapi tidak punya pengalaman untuk mengelolanya, maka tetap uang itu tidak akan menghasilkan keuntungan. Malah jadinya rugi. Malah jadi beli saham-saham gorengan dan seterusnya yang kemudian ujung-ujungnya jeblok ya. Uang itu bukannya menghasilkan keuntungan, tapi malah berkurang nilainya. Jadi tidak hanya jumlah uangnya saja harus sekian, tapi kita juga harus punya pengetahuan untuk mengelolanya sehingga dihasilkan keuntungan. Nah, dari sini kemudian timbul 2 pertanyaan. Pertama, berapa sih biaya hidup sehari-hari yang wajar? Nah, ini juga saya sering baca di internet, ya normalnya ya, angka paling gampangnya ya 10 juta rupiah per bulan lah. Itu sudah relatif cukup untuk keluarga ya, ayah, ibu, 2 orang anak, dan di kota besar. Kalau misalnya di kota kecil ya mungkin kurang dari itu juga cukup, 7 juta rupiah atau bahkan 5 juta rupiah. Dengan catatan sekali lagi tidak ada cicilan. Ingat, kadang orang punya gaji gede tapi kalau masih harus nyicil rumah, nyicil mobil segala macam, ya sisanya juga jadi tinggal berapa. Jadi yang tadi saya sebutkan di awal, syarat financial freedom adalah kita sudah punya rumah dan tidak ada cicilan. Nah, tapi balik lagi ke angka 10 juta tadi. Berdasarkan pengalaman, betul 10 juta itu cukup. Saya pernah bekerja dengan gaji 1.500.000 dan itu cukup untuk sehari-hari, jadi nggak usah 10 juta. Tapi berdasarkan pengalaman, seiring dengan meningkatnya kita punya tabungan, seiring dengan meningkatnya kita punya aset ya, biasanya biaya untuk sehari-hari juga ikut naik. Contoh, ketika kita misalnya gajinya 1.500.000, kita kesana kemari masih pakai angkot. Gaji kita 4 juta rupiah, ya kita sudah mulai
beli sepeda motor. Gaji kita 10 juta, ya mungkin kita sudah pakai mobil. Gaji kita 50 juta, ya mobilnya diganti yang lebih mewah seperti itu. Dan seterusnya. Jadi, 10 juta itu betul cukup. Tapi kalau misalnya kita punya uang miliaran misalnya, kita udah kaya nih, kita udah banyak duit. Biasanya ya yang tadinya nih kita nggak suka jalan-jalan, ya jadi pengen jalan-jalan. Yang nggak pernah keluar negeri, jadi keluar negeri. Jadi kebutuhan itu akan meningkat. Bahkan meskipun sebenarnya kita tetap ya berusaha hidup hemat ya. Kita nggak ya kayak crazy rich itulah yang pakai jam tangan miliaran segala macam. Enggak. Yang normal saja, tapi juga tidak terlalu pas-pasan bahasanya seperti itu. Jadi akan lebih realistis menurut saya. Angkanya bukan 10 juta, tapi berapa? 20 juta per bulan. 20 juta berarti setahun sekitar 240 juta. Kemudian, berapa persen keuntungan investasi yang wajar? Nomor 2-nya ya, dalam investasi saham. Nah, ini kan banyak lagi versi. Ada orang bilang, wah kita bisa dapat 100% per tahun. Tapi ada yang juga bilang, aduh kalau misalnya lagi banyak saham-saham gak jelas kayak gini ya, investasi saham susah. Jangankan untung, asal gak rugi aja bagus. Kenyataannya memang saham itu kan pasar naik turun. Kalau lagi pasar lagi naik ya jangankan 20%, 30%, 100% itu kelihatannya gampang. Tapi gilirannya pasar lagi turun, ya jangankan 10%, 20%, asal nggak rugi aja bagus. Tapi pasar kan naik turun terus gitu ya. Jadi, saya kasih satu angka yang menurut saya berdasarkan pengalaman sekali lagi sangat-sangat realistis. 20% per tahun. Itu sebenarnya sangat realistis. Saya ada tahun-tahun di mana profitnya jauh lebih besar daripada 20%. Dan ada tahun-tahun di mana kita merugi. Tapi kalau dirata-ratakan 20% per tahun itu sangat-sangat wajar. Nah jadi teman-teman ya, berarti berapa nilai dana yang kita perlukan agar kita bisa profit 20%. Lalu dari 20% tersebut kita ambil separohnya saja. Separohnya berarti kan 10%, profitnya 10% lah untuk pakai sehari-hari. Dan itu tuh 10% dari keuntungan investasi itu mencapai 240 juta rupiah. Berarti nilai pokok investasinya berapa? Ya 240 dibagi 10%, 2,4 miliar rupiah di luar rumah tinggal. Dan di sisi lain kita sudah punya cukup jam terbang untuk mengelola 2,4 itu, atau ya gampangnya 2,5 miliar lah, 2,5 miliar tersebut untuk menghasilkan keuntungan investasi yang 20% per tahun tadi. Kalau 2,5 miliar, 20% berarti kan 500 juta. 500 juta itu kita ambil separuhnya saja, 250 untuk sehari-hari, maka sisanya yang 500 juta itu, yang sisanya yang 250 itu diinvestasikan kembali sehingga pada tahun-tahun berikutnya nilai investasi kita bertumbuh, yang tadinya 2,5 menjadi 3 miliar, 4 miliar dan seterusnya. Jadi di satu sisi kita bisa menarik untuk sehari-hari, di sisi lain aset investasi kita terus bertumbuh. 2,5 miliar rupiah.